Fungsi eksponen itu adalah fungsi perpangkatan. Nah, di sini ada sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perpangkatan. Saya tidak menjelaskan lagi karena ini udah umum ya. Karena ini sudah umum sifat-sifat fungsinya. Oke. Kalian bisa lihat nanti ini sifat fungsinya. Saya tidak jelaskan lagi. Ya. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Nah, ini misalkan ini masih biasa ya. Hitunglah A min 3 pangkat min 2 dipangkatkan lagi min 4 dan B 8 pangkat min 2/3. Nah, ini sudah jelas pangkatnya itu dikalikan min 3 sama min 4 berarti jadi jadi positif 8. Ingat, kalau dia pangkatnya positif maka hasilnya nanti kalau dia pangkatnya genap, ini kan genap 8, maka hasilnya nanti positif. Kalau dia pangkatnya nanti ganjil, maka hasilnya negatif. Misalkan min 3 pangkat 3 itu min 27. Tapi kalau min 3 pangkat 4 itu berarti 81. Ya, ingat ya, kalau pangkatnya genap maka hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif. Oke, ini yang B. 8 pangkat min 2/3 ini diubah ke dalam bentuk pangkat akar tidak sebenarnya, dimana ini huruf N, ini M, berarti dia 1/3 akar 8 pangkat 2 sama dengan 1/4. Kenapa dapat 1/4? 8 akar 3 akar 8 itu sama dengan bilangan berapa yang apabila dipangkatkan 3 hasilnya 8, yaitu 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Oke. Bilangan berapa apabila dipangkatkan 3 hasilnya 8. Berarti 2 dipangkatkan 3 karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti 2 berarti akarnya sudah hilang, berarti tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya 1/4. Oke, sampai di situ jelas? Sampai di situ jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas. Oke, ini kita masuk ke fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen itu sama dengan dipangkatkan ya. Saya tidak jelaskan sampai ke bawah karena fungsi eksponen itu sebenarnya fungsi perpangkatan. Ya. Perhatikanlah dua fungsi elementer dalam bentuk berikut ini. Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 5 dan y sama dengan fx 3 pangkat x. Nah, ini merupakan adalah fungsi eksponen di mana sebuah perpangkatan apabila dikebalikannya itu bisa menjadi sebuah logaritma. Ya, merupakan contoh sebuah fungsi yang bukan fungsi aljabar melainkan fungsi transenden, yaitu sebuah contoh fungsi eksponen. Oke. Nah, ini definisinya. Fungsi eksponen adalah fungsi yang mempunyai bentuk fx sama dengan ka pangkat x dengan k dan a adalah konstanta. A tidak sama dengan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1. Kenapa? Kalau pangkat 1 dia tidak dituliskan ya. Kalau dia pangkat 1 tidak tuliskan, misalnya A pangkat 1, X pangkat 1 itu tidak dituliskan. Tapi kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini secara simbolik fungsi eksponen dapat ditulis dalam bentuk seperti berikut. F himpunan X, Y per Y sama dengan K A pangkat X, di mana A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1. Oke. Nah, ini adalah contoh yang mana fungsi eksponen, yang mana bukan fungsi eksponen. Nah,
fx sama dengan 2 pangkat x merupakan fungsi eksponen. Fx 1,5x merupakan fungsi eksponen. Nah, kalau fx sama dengan x pangkat x itu bukan fungsi eksponen karena tidak terdefinisi. Ya, misalnya a pangkat a, b pangkat b, dia tidak terdefinisi. Itu sebabnya disebut dengan bukan fungsi eksponen. Ya, jadi kalau fungsi eksponen itu adalah fungsi yang terdefinisi. Sampai di situ ada pertanyaan? Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, nah ini contoh penerapan eksponen. Jadi apabila kita menabung dalam sebuah bank, kita bisa menghitung sendiri. Misalkan kita mau menghitung, mau hitung kita menabung di bank dengan kita sudah mengetahui berapa bunganya. Target kita mau dalam 10 tahun misalnya. Nah, kita bisa menghitung sendiri, kita bisa mengkalkulasikan sendiri berapa pendapatan kita setelah 10 tahun akan datang. Ya, ini adalah salah satu aplikasi eksponen. Ini bisa kalian lihat. Nah, tahun pertama adalah 200 itu adalah modal awalnya. 1 itu adalah jumlahnya ya per tahun, makanya dibuat 1 karena dia per tahun itu sama dengan 1 tahun. 0,40 itu adalah bunga yang didapatkan per tahun karena di sini 40% dijadikan ke dalam bentuk desimal menjadi 0,40. Oke, ini bisa kalian lihat. Jadi pada tahun pertama itu didapat 280.000. Tahun kedua kelipatannya, maka kalian masukkan nih tahun kedua dan tahun ke N. Karena tidak tahu tahunnya, maka dipangkatkan pangkat N. Nah, dari ini dapat kita simpulkan bahwa rumusnya itu MT itu adalah besaran uang setelah T tahun. MT itu adalah besaran uang setelah T tahun. Misalkan kalian menabung 10 tahun, berarti di sini berapa tahun? Misalnya uang kalian itu 200 ya, 200 T, berarti 210 tahun gitu. Sama dengan M itu adalah modal. 1 itu adalah per tahun, I itu adalah bunga. Oke, I itu adalah bunga. Sedangkan di sini N ya, ini adalah pangkat berapa tahun ya, pangkat berapa tahun. Kalau dia 2, maka di sini kalikan 2. Kalau 3, maka 3. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kita tidak harus menunggu sampai 10 tahun ke depan. Kita bisa tahu, misalnya kita menabung masih 1 tahun nih ya, jadi kita mau memastikan berapa uang kita selama 50 tahun ke depan misalkan ya. Jadi bisa kalian gunakan rumus MT sama dengan M dikali 1 ditambah I kali N ya, untuk mengetahui berapa besaran uang kalian selama 50 tahun ke depan. Jadi prospek kalian bisa kalian ketahui dengan catatan modal awalnya kalian ketahui, berapa bunga per tahunnya, dan berapa lama kalian akan menabung ya, itu syaratnya. Oke, fungsi eksponen asli. Fungsi eksponen asli itu kalau di kalkulator itu ada huruf E atau ln itu disebut dengan fungsi eksponen asli ya. Eksponen asli. Eksponen asli. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kenapa dibuat fungsi eksponen asli? Fungsi eksponen asli itu nilai konstantanya sudah ditentukan. Ini nilai E-nya. E-nya 2,71828. Nah, kalau kalian pijit di kalkulator, itu ada E-nya. Misalkan kalian mau lihat 1E gitu kan. Nah, kalau kalian lihat 1E, itu nanti udah langsung ada hasilnya kalau pakai kalkulator. Ya.
Paham maksudnya, Nak? Halo? Ada nggak orangnya nih? Ya Bu. Ya Bu. Ya, jadi kalau misalnya kalian